Nggak ada jalan lain, karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa memberikan garansi tentang keselamatan. Hanya Yesus yang datang dari surga yang tahu surga. Yes. Sedangkan nabi-nabi bukan dari surga. Bagaimana dia bicara surga? Datang aja bukan dari surga. Yes. Coba, sekarang kita tanya. Nabi mana yang bisa menjamin surga dan nabi mana yang datang dari surga? Ada tidak? Saya belum menemukan. Tetapi Yesus jelas berkata, Dia yang bisa membawa kita ke surga. Makanya orang Kristen mati tidak disiksa, tidak ditanya, "Hai Andika, bagaimana perbuatan amalmu, ibadahmu?" Karena saya sudah mengaku dengan mulut saya Yesus adalah Tuhan, saya diselamatkan. Makanya saya hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Dan Roh Kudus menuntun saya, memampukan saya hidup di dalam kebenaran. Dan saya tidak hidup di dalam dosa. Amin. Saya dibenarkan oleh iman, bukan cari pembenaran. Makanya saya terima Yesus. Makanya tidak ada orang Kristen mati jadi kuntilanak. Nggak ada. Apalagi jadi pocong, Abi. Abi Andika, apalagi jadi pocong, Abi ya. Nggak ada. Makanya pakai jas, pakai dasi, biar nggak kena fitnah. Kalau kita nggak pakai jas, pakai dasi mati, Abi, nanti disangka ini kuntilanak, masalah lagi. Betul, Abi. Apalagi jadi siluman buaya, nggak ada. Haleluya. Saya dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, Abi. Ya. Dan udah mau selesai teologi saya, Abi. Berapa bulan lagi selesai? Puji Tuhan. Jadi sudah punya tiket. Jadi Bang Andika, Abi ingin sampaikan satu hal ya. Abi Pendi ingin sampaikan satu hal kepada semua penonton, khususnya yang dari ujung Sumatera. Beberapa malam yang lalu, beberapa ustadz naik ke komal kita, ke komal Abi Pendi, meminta kepada semua muslim dari Aceh supaya memblokir akun TikTok Abi Pendi. Beberapa ustadz naik, beliau meminta supaya tidak ada lagi orang Aceh yang naik ke akun Abi Pendi. Tidak ada lagi orang Aceh yang menonton live-nya Abi Pendi. Tidak ada lagi orang Aceh yang melihat-lihat live-nya Abi Pendi. Bahkan ustadz tersebut meminta supaya semua orang Aceh memblokir Abi Pendi. Abi Pendi jawab, Abi Pendi ini ibaratnya sebuah lampu yang diletakkan di atas gunung, di atas bukit. Tidak ada lampu di atas bukit yang diletakkan, itu menerangi semuanya. Lampu yang di atas bukit. Dan lampu yang di atas bukit tersebut tidak ada satupun yang bisa menutupi. Semua orang diterangi oleh lampu tersebut. Itu pertama. Yang kedua, di dalam diri Abi Pendi ini ada kebenaran. Orang akan mencari kebenaran. Kemanapun Abi Pendi pergi, orang akan mengikuti. Kapanpun Abi Pendi live, orang akan menyimak. Ya, mau Abi Pendi live pagi, Abi Pendi live siang, Abi Pendi live sore, Abi Pendi live malam. Ini Abi Pendi live tengah malam. Jam 1 pagi Abi Pendi live, orang Aceh juga nonton. 85% Bang Andika, penonton live Abi Pendi itu adalah orang Aceh. Kenapa? Karena satu kebenaran itu pasti dicari oleh semua orang. Sementara semua orang hari-hari ini lapar dan haus akan kebenaran firman. Yang kita sampaikan, yang Abi Pendi sampaikan hari ini adalah kebenaran firman Tuhan. Abi Pendi menyampaikan man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus. Sebagaimana Bang Andika bilang tadi, Yesus berasal dari surga. Makanya Yesus berkata kepada para murid, Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadkhulul jannah illal bi, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ketika orang-orang Aceh semua berkata bahwa murtad itu dikasih uang, murtad dikasih mobil, murtad dikasih rumah, murtad dibayar hutang, ya, dikasih perempuan, dikasih pekerjaan, dikasih jabatan. Apa jawaban Abi Pendi? Ayo, murtad aja dulu. Nah, apa tujuan saya mengatakan murtad aja dulu? Supaya bisa memahami, mengerti, bisa tahu apakah benar seperti yang disampaikan. Kalau ada utang dibayar hutang, dilunasin hutang, murtad aja dulu biar tahu. Murtad aja dulu apa benar dikasih mobil. Murtad aja dulu apa benar dikasih uang miliaran. Murtad aja dulu apa benar dikasih rumah. Murtad aja dulu apa benar dikasih perempuan. Murtad aja dulu apa benar dikasih jabatan. Kalau setelah murtad nanti tidak dikasih apa-apa, kembali, ya. Ataupun ketika murtad nantinya ternyata saudara dapat semuanya itu, ya itu rezeki saudara dan saudara tidak usah bertahan di dalam kekristenan, kembali ke agama saudara. Saya mengajak saudara untuk murtad aja dulu supaya saudara bisa membuktikan apakah benar orang murtad itu dikasih segala-galanya dan dikasih semuanya. Orang yang murtad menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Keselamatan yang didapatkan, damai sejahtera yang didapatkan, sukacita yang didapatkan, pemulihan didapatkan. Di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus itu ada pemulihan. Jadi Abi Pendi ingin menyampaikan kepada saudara semuanya, bila hati saudara kacau, pikiran saudara kacau, saudara butuh Yesus, ya. Karena di dalam Yesus ada pemulihan. Ini Abi Pendi berbicara. Nah, hari ini, malam ini, Abi Pendi ada di kota Mataram, di daerah Lombok. Selama 10 hari ke depan, Abi Pendi masih penginjilan di daerah Lombok. Kita lakukan penginjilan, kita buat seminar-seminar, kita kuatkan para petobat baru, dan kita persiapkan para petobat baru untuk menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil. Nah, teman-teman dukung dalam doa. Bawa dalam doa syafaat agar pelayanan yang kita lakukan di Lombok berbuah hasil, berbuah manis, menjadi berkat. Ingat, Alkitab berkata, tanah yang kita pijak itu diberkati Tuhan. Tanah yang kita pijak itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Dan setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang berbicara dengan kita, mereka akan mendengarkan kesaksian. Setiap orang yang mendengar suara kita, mereka akan mendengarkan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Jadi Abi Pendi berpesan kepada penonton yang dari ujung Sumatera, dari Aceh, jangan saudara caci maki, jangan saudara menghina. Ingat, rahmatan lil alamin harus saudara tunjukkan. Lalu ini adalah bulan puasa. Saudara harus menjaga mulut, saudara harus menjaga lisan, saudara harus menjaga hati, saudara harus menjaga sikap. Kalau tidak, rugi puasa saudara, ya, rugi puasa saudara. Jadi di bulan Ramadan ini setan-setan sudah diikat. Tidak ada lagi setan berkeliaran. Jangan sampai ketika setan diikat di tubuh saudara. Makanya saudara setiap hari mencaci maki, ya. Ingat, ini bulan puasa, bulan penuh maghfirah, bulan penuh pengampunan, bulan di mana semua setan diikat, ya. Bulan di mana pintu neraka ditutup. Bulan di mana siksa kubur libur, tidak ada siksa kubur di bulan ini. Jadi saudara jangan cari masalah, jangan cari dosa, ya, jangan cari dosa. Kalau pikiran saudara kacau, hati saudara tidak tenang, carilah Yesus. Sebelum saya kasih kepada Bang Andika, Abi Pendi ingin menyanyikan sebuah pujian. Menyolong mita damai, hanya merempah niba Yesus.
menolong, minta tenang hati, hanya merempek niba Yesus. Hana lain yang petenang hati long, hana lain yang pelepi hati long, hanya Yesus jawaban bagi lon. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Ketika saudara mencaci maki Abi Pendi hanya berharap kepada Yesus. Abi Pendi hanya berseru kepada Yesus. Abi Pendi hanya berdoa kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ya, Yesus Tuhan yang hidup. Yesus mengasihi saudara. Yesus memberkati saudara. Yesus menjamah hati saudara. Sekian dari Abi Pendi. Silakan Bang Andika. Iya, benar sekali. Saya ingin menambahkan bahwa kedamaian itu di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak damai. Kalau mau masuk neraka, ikut iblis. Karena neraka itu diciptakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Kenapa neraka diciptakan untuk iblis? Karena iblis berdusta. Dia berbohong, dia membunuh. Ya, karakter iblis menghina, menghujat, mencaci, memaki, itu karakter iblis. Jadi gampang, mau ikut Yesus apa ikut iblis? Kalau tidak di dalam terang, tentu di dalam gelap. Yohanes 8 ayat 44, kamu berasal dari bapa si iblis dan kamu mau melakukan keinginan bapamu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak tinggal dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, kalau nggak berbohong nggak enak. Jangan berkata bahwa Yesus tidak disalib. Yesus disalib. Ya, Yesus itu Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau berdusta itu iblis. Makanya tempat iblis di neraka. Karena di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. Kenapa? Karena bapaknya pendusta. Ya, hati-hati. Ini menyangkut dengan iman Kristen. Saya jelaskan di sini sesuai dengan iman saya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau tidak setuju dengan Bang Pendi, dengan Andika, Anda berbeda iman, jangan hadir di sini. Nanti terkesan seakan-akan kami mengajak untuk masuk Kristen. Abi Pendi. Jangan terkesan kami mengajak orang untuk masuk Kristen. Tidak. Ya. Mau terima Yesus, tidak terima Yesus, Yesus tetap Tuhan. Jadi nggak ada soal buat Yesus mau diterima atau tidak. Dan kami tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen. Kami hanya menyampaikan kebenaran sesuai dengan iman kami. Dan Tuhan Yesus yang menangkap setiap orang yang dipilihnya. Bagaimana orang yang dipilih? Orang yang peka mendengar suara Tuhan dan bukan pemberontak, bukan penyangkal. Makanya hidup ini kalau masuk surga pasti ikut Yesus. Karena di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan dan Yesus tidak pernah membawa orang itu ke neraka dulu. Ngapain ke neraka, capek tahu? Di surga enak. Di surga bukan kawin mengawin. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di bumi, perkawinan ada di bumi. Makanya malaikat tidak punya istri. Malaikat di surga tidak punya istri. Bagaimana kita di surga mau mendapat istri? Berarti ada nafsu. Kalau di surga ada nafsu, bisa berantem ini masalahnya.
Bisa berantem Bang Abi Pendi kalau di surga ada nafsu. Betul. Surga itu tempat yang kudus, tempat suci. Makanya saya selalu berkata, kenapa Tuhan menciptakan satu Adam, satu Hawa, Abi Pendi? Karena biar ada keturunan manusia tidak jambak-jambakan. Kalau satu Adam, dua Hawa pasti jambak-jambakan. Nggak ada kita hari ini. Apalagi nanti di surga, ya, kalau disiapkan dengan banyak wanita. Makanya Yesus berkata, kamu tidak mengenal kitab suci, kamu tidak mengerti kitab suci. Pada waktu kebangkitan, tidak ada kawin dan mengawinkan. Yesus berkata demikian. Makanya yang menginginkan perkawinan di surga itu ajaran sesat. Baca Alkitab. Apalagi membunuh manusia atas nama Tuhan. Matius 16 ayat yang kedua dikatakan, Yohanes 16 ayat yang kedua. Akan tiba waktunya manusia membunuh manusia lain yang dianggap berbuat bakti bagi Allah. Allah yang mana? Bunuh orang atas nama Allah, Allah yang mana? Pembunuh itu iblis. Tuhan memberikan damai, kasih, pengampunan, hidup kekekalan, bukan kebencian. Makanya orang Kristen tidak boleh mengatakan kafir kepada orang lain. Barang siapa yang berkata kafir kepada orang lain, dia harus dihukum, dihadapkan ke mahkamah agama. Itu kata-kata tidak layak, tidak baik, tidak pantas. Penghinaan itu. Ya. Matius 55 ayat 22. Jelas dikatakan nggak boleh. Makanya kita punya standar moral yang sangat tinggi, dapat mengasihi orang siapapun dia, mau dia satu iman, mau dia beda iman, mau dia beda warna kulit, mau dia dari latar belakang apa, tetap kita kasihi. Amin. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan cuma orang Kristen, semuanya. Amin. Makanya Bang Pendi dicari orang. Kenapa dicari? Karena ada kasih dalam dirinya. Abi Pendi. Abi Pendi. Abi Pendi ada kasih dalam dirinya. Ya, makanya kami nggak pernah masuk ke room lain. Kami Abi Pendi saya buka room sendiri. Mereka datang tempat kami. Kenapa? Karena ada terang. Amin. Makanya kami telanjangi kegelapan supaya terang terlihat. Efesus 5 ayat 11, telanjangi kegelapan itu supaya terang terlihat. Bukan telanjangi orang. Bukan ngomongin orang. Bukan hina orang. Bukan menista agama orang. Hidup dua, terang atau gelap. Dan saya sudah bangkit dari tidur. Efesus 5 ayat 14. Bangkit dari tidur. Dan kami, Habib Pendi sudah bangkit dari tidur. Amin. Makanya sudah kelihatan mana terang, mana gelap. Yes. Kalau Anda punya iman, ya bertutur katalah yang bijak, yang baik, yang penuh etika, yang penuh peradaban. Tidak usah benci-benci marah sama orang lain yang beda iman. Tunjukkan iman Anda bahwa Anda lebih baik daripada kami. Yes. Ya, itu saran saya, Bang Effendi dan teman-teman semua. Abi Pendi. Tetap Abi Pendi, jangan lupa makan babi. Berkali-kali dibilang Abi Pendi, tetap juga dipanggil Bang Pendi. Abi Pendi. Nah, Soalnya namanya baru Abi. jadi Bapak Ibu, ada hal yang sangat membuat saya terheran-heran ya, ketika saya mendengar dari beberapa pemuka agama yang dari Aceh yang sering naik di live kita, sebagaimana yang sudah saya sampaikan.
selalu meminta kepada orang Aceh supaya tidak ada orang Aceh yang nonton live saya. Habis itu ada juga pemuka agama dari Aceh meminta kepada saya supaya saya tidak live di TikTok, ya, tidak menceritakan apa-apa di TikTok. Saya berkata, teman-teman, yang pertama, saya tidak pernah mengajak orang Aceh untuk masuk live saya. Tidak pernah meminta mereka untuk nonton live saya, tidak pernah. Yang kedua, saya memang memanfaatkan media sosial, terutama sekali TikTok, untuk memberitakan Injil sebagai alat, sebagai media untuk saya beritakan Injil. Nah, ini sangat efektif. Kita tidak bisa pergi ke Sidikalang misalnya. Kita tidak bisa pergi ke Melabuh, Aceh Barat. Kami berdua, Abi Pendi sama Bang Andika tidak bisa pergi ke Aceh Barat. Tidak bisa pergi ke Aceh Semelu. Dengan adanya media sosial, suara kami bisa sampai ke Melabuh, bisa sampai ke Semelu, dan bisa sampai di seluruh Indonesia. Ini adalah sebagai alat untuk saya beritakan Injil. Guna saya memberitakan Injil agar orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, mereka mendengar Injil. Agar orang-orang yang punya pikiran sempit dengan Injil, mereka bisa terbuka hati, bisa terbuka pikirannya dengan Injil. Jadi tidak ada satupun yang bisa melarang saya untuk tidak memberitakan Injil. Yang ketiga, tugas saya adalah memberitakan Injil. Makanya Abi Pendi tiap saat live beritakan Injil. Bang Andika tiap saat live beritakan Injil, bersaksi, beritakan Injil, bersaksi. Itu Bang Andika. Abi Pendi juga begitu. Abi Pendi tiap saat live beritakan Injil, bersaksi, beritakan Injil, bersaksi. Kenapa? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman. Disuruh beritakanlah firman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman. Ini adalah satu perintah yang harus kita lakukan oleh orang-orang yang percaya. Satu keharusan yang wajib dilakukan oleh orang-orang Kristen. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Firman harus diberitakan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah apa yang salah. Apa sih yang salah? Abi Pendi ingin menerangkan beberapa hal. Yang salah adalah ketika orang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Yesus tidak bangkit, mati saja tidak, apalagi bangkit. Yesus itu diangkat, Yesus diserupakan. Kita harus nyatakan bahwa itu adalah salah. Maka Abi Pendi selalu berbicara, selalu berkata bahwa Injil harus diberitakan oleh semua orang Kristen. Dari timur, barat, utara, selatan harus memberitakan Injil. Ini yang selalu Abi Pendi sampaikan. Akhirnya pemuka agama dari Aceh berkata, ya sudahlah Pak Pendi, katanya, lakum dinukum waliyadin. Dan saya berharap kepada Pak Pendi, katanya, jangan pernah mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen, atau jangan pernah mengajak orang Aceh untuk murtad. Apa jawab Abi Pendi? Abi Pendi selalu tegas menjawab, tugas saya memberitakan Injil, tugas saya bukan mengajak orang untuk masuk Kristen. Abi Pendi tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen. Kenapa? Karena Abi Pendi tidak punya kuasa untuk mengkristenkan orang. Abi Pendi tidak punya kuasa untuk membawa orang kepada Yesus. Abi Pendi tidak punya kuasa untuk memurtadkan orang. Seseorang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu semua karena Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Cuma tugas Abi Pendi memberitakan Injil. Tugas Abi Pendi menyampaikan man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus. Nah, begitu teman-teman dari Aceh. Jadi kalian jangan nonton live Abi Pendi dan live Bang Andika. Bang Andika juga tidak pernah berharap kalian nonton live-nya. Ya, ini khusus dari Aceh. Tetapi penonton Abi Pendi itu 85% dari Aceh. Tepuk tangan dulu. Ya, 85% penonton Abi Pendi dari Aceh.
Nah, suatu saat kalian pasti percaya kepada Yesus Kristus. Hilang suaranya, Bang. Hilang ya. Oke, lanjut Bang Andika. Oh, tadi mungkin jaringan saya, Bang. Ya, Jelas suara saya, Bang Abi? jelas. Jelas. Oke, benar sekali yang disampaikan Abi Pendi tadi. Saya juga mengalami hal yang sama. Kalau kami tidak hadir di live TikTok, berarti kami sedang melayani di pedalaman dan di daerah-daerah di mana yang kami dapat menjangkau. Namun sangat luas wilayah yang tidak semua dapat kami jangkau. Nah, dengan ini saya ingin mengatakan di sini bahwa kami tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen. Karena jelas sesuai dengan amanat undang-undang, setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak boleh ya mengajak orang beragama untuk pindah agama. Itu jelas, kita tahu korelasi hukumnya. Ya, tetapi di sini kewajiban kami sebagai orang percaya adalah menyampaikan kabar baik ya kepada semua bangsa sesuai dengan kandungan yang kami percaya di dalam kitab suci kami. Dan itu merupakan perintah. Dan kami tidak punya kuasa seperti Bang Abi Pendi katakan tadi. Kami ini hanya manusia biasa. Yang berkuasa itu Yesus. Nama Yesus nama berkuasa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Kita tidak bisa memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Nah, saya terima Yesus juga bukan karena kenal orang Kristen. Bang Pendi, Abi Pendi kenal Yesus juga bukan karena ketemu orang Kristen. Tetapi kami ditangkap oleh Tuhan Yesus karena Tuhan menjawab semua doa orang Kristen. Ya. Jadi doa syafaat orang Kristen di seluruh Indonesia Tuhan jawab. Amin. Sehingga Abi Pendi dan Andika ada di sini malam hari ini. Amin. Dan kami terus menyampaikan kebenaran. Amin. Sudah puluhan jiwa yang ditangkap, hampir ratusan jiwa, Abi Pendi. Amin. Dalam bulan ini aja sudah lebih 10 jiwa. Bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Nah, kenapa? Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, miliaran manusia di dunia, ya, mayoritas percaya Yesus adalah Tuhan. Itu fakta. Ini berbicara dunia. Dan yang kita sampaikan kabar baik ini adalah hanya sisanya. Jadi tepat Matius 28 ayat 19 dan 20, pergi jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang telah Yesus perintahkan kepada kita, dan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Amin. Dan itu perintah ketetapan yang tidak bisa dielak oleh siapapun yang sudah terima Yesus. Kalau kami mengelak perintah itu, berarti kami tidak beriman. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak beriman. Kasih Yesus sudah besar kepada hidup kami. Amin. Ya, tidak ada di dunia ini tanpa Dia. Siapa yang disembah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Sudah jelas. Sebelum Dia datang ke dunia, Dia sudah menyatakan dirinya. Dan sudah ada nubuatannya dan semua itu digenapinya. Kalau tidak mungkin kami bisa percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kucup-kucup datang ke dunia. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sudah kami baca semua sebelum saya terima Yesus. Lebih 10 tahun saya melakukan perbandingan. Jadi bukan waktu yang singkat. Nah, yang akhirnya saya ditangkap Tuhan, Abi Pendi ditangkap Tuhan. Kami punya histori dan perjalanan yang cukup panjang. Amin. Tidak mudah. Bahkan saya dari Aceh ke Medan itu ibadah, itu hampir 1 tahun Abi Pendi. Ya. Saya naik bus itu hampir 200.000 ongkos. Bayangkan kenapa saya nggak ibadah di gereja di Aceh? Karena saya menjaga nilai-nilai Islami di Aceh dan orang Aceh. Budaya di sana saya sangat menghargai itu. Bapak saya Islam,
ibu saya Islam, saudara saya Islam. Tidak mungkin saya merendahkan Islam. Ma, Saya dibesarkan dalam Islam. Saya sangat mencintai Islam karena Islam adalah saudaraku. Nah, namun kenapa aku terima Yesus? Tuhan telah memilih aku. Dan aku tidak bisa melawan ketetapan Tuhan. Bukankah sesuatu terjadi itu atas kehendak Tuhan? Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada manusia? Kalau itu kita aminkan, kita akui, dan saya yakin rekan-rekan Islam juga percaya bahwa di dalam rukun iman juga, ya, qada dan qadar itu dari Tuhan. Kenapa ada orang yang membenci saya dan Abi Pendi dari Aceh yang menghina kami? Itu jadi pertanyaannya. Sedangkan kami tidak pernah membenci kalian. Coba direnungkan, ada apa ini? Ya, udahlah. Saya yakin orang Aceh baik-baik. Walaupun ada satu dua katakanlah oknum pelaku yang tidak senang sama kami. Tetapi ini menjadi renungan untuk kita semua. Ayolah hidup ini. Sudah tua-tua masih ribut. Apa sih yang dipeributkan? Malu sama anak kecil. Ya. Malu sama makhluk lain. Makhluk lain aja tidak berantem. Bebek sama bebek nyaman-nyaman aja. Masa kita sesama manusia ribut? hai. Nah yang pegah hiup drone ke orang Aceh. Ma orang Aceh goknyan, ayah haga orang Aceh. Masa goknyan orang Hong Kong? Urunya Nabi Pendi kemarin tuh saya kasih nama Andika Hong Kong. Marah juga sama saya. Jadi bukan nama yang jadi masalah. Lagi nyandang. Jadi puta lom kuna buhnan yo. Mek kubuh li Andika Aceh kuno buh putanan kubuh cipu gah dayu. Puta Andika kubuh cipu gah dayu. Hai. Sama lagi Abi Pendi sih. Abi Pendi mandumnan kalau kubu. Sampai saya kasih nama Pendi Yahudi. Ya. Pendi Batak, Pendi Arab, Pendi apa lagi? Pendi Sinaga. Apa kata mereka? Kau Aceh. Hari-hari ini saya tidak pernah lagi mengaku diri saya Aceh. Mereka bilang apa? Kau Aceh. Ya, jangan ngaku-ngaku Batak. Memang orang Aceh kau. Ketika saya bilang saya Batak, mereka bilang saya Aceh. Ketika saya bilang Aceh, mereka bilang saya Batak. Lagi muncul oboh tapi ya saya Kata bupap lemo. cakap pap dulu. Nah, Dia cik kamu tu menak. Cuma kamu hana tu menak li. Punya tu Nah. menak kamu gentai tak lukit. Lukitnya tu menak. Yang bapak ni lu pernah tu menak. Itu yang bapak dia pernah tu menak. godjan perno. Godjan. Itu juga dia menyebut tu menak. Pakeun hana teman ahlinya. Kenapa kami tidak lagi mencaci maki? Di dalam kitab Efesus 4 ayat 29 berkata begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini kata kitab Efesus. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Amin. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Makanya kami berdua tidak ada lagi mencaci maki. Tidak ada lagi mencaci maki. Kenapa? Karena kami harus Bukan nggak bisa, bukan nggak Bukan bisa, nggak bisa. bisa, tapi tidak kami pakai lagi. tidak kami pakai lagi. Ya, saya ketika berkenal dengan Bang Andika, caci maki saya naik lagi caci maki saya. Saya sudah lama buang caci maki. Begitu dengar cerita Bang Andika, tapi kami tidak memakai lagi caci maki itu. Ya, kata-kata itu tidak lagi kami pakai. Kami harus menjaga mulut kami. Kami harus menjaga bibir lidah kami. Kenapa? Karena setiap tutur kata kami itu punya kuasa. Ya, ada kuasa. Saya ingin bacakan sekali lagi kepada teman-teman yang dari Aceh. Kitab Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini ayat yang luar biasa. Ya, luar biasa ayat ini. Jadi Bang Andika bukan tidak bisa caci maki, bukan tidak bisa membalas caci maki kalian. Saya Abi Pendi juga begitu. Abi Pendi dan Bang Andika bukan tidak bisa membalas caci maki kalian, tapi kami tidak boleh memakai perkataan-perkataan yang tidak pantas kami sebutkan. Ya, tidak
boleh terucap dari mulut, bibir, lidah kami perkataan yang tidak pantas. Alkitab berkata di ayat yang lain apa? Di mulut yang sama tidak boleh keluar kutuk dan keluar berkat. Di mulut yang Amin. sama tidak boleh keluar cacian dan makian dan berkat, tidak boleh. Ya. Maka jaga Iya, hati. amin. Jaga hati. Karena dari sini semua timbul masalah. Jaga hati. Iya. Makanya murtad aja dulu. Supaya tahu apa yang dipelajari oleh orang Kristen. Murtad aja dulu supaya tahu bagaimana kami beribadah. Murtad aja dulu supaya tahu bagaimana kami membaca Alkitab. Murtad aja dulu supaya kalian tahu bagaimana kami berpuasa. Murtad aja dulu supaya kalian tahu bagaimana kami berdoa. Ya, murtad aja dulu. Oke? Murtad aja dulu. Murtad aja dulu. Lanjut, Abang.